Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tidak lagi mengharapkan mantan, ya, adalah kunci agar mantan yang mengharapkanmu. Begitu ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih jauh, seperti biasa saya mengucapkan terima kasih atas seluruh atensinya ya, dari seluruh adik-adik saya di seluruh penjuru tanah air Indonesia ya, juga yang di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Jeddah, di Qatar, di Dubai, di Timor Leste, di Brunei Darussalam, di Vietnam, di Thailand, dan seterusnya. Semoga semuanya kabarnya oke selalu ya, dan tetap bersemangat menjalani hidup ini agar menjadi hidup yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ya, ketika kita nih terus mengharapkan manusia, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan menjadi tergantung dan sangat butuh kepada orang lain. Ya, kan yang bagus itu orang yang mandiri. Ya, jadi orang tua kita kan biasanya dengan penuh kebanggaan bercerita ke teman-temannya, anak saya kirim kuliahnya merantau yang jauh biar belajar mandiri. Ya, belajar mandiri itu memang sulitnya luar biasa ya. Saya belajar merantau itu usia 17 tahun. Ya, sekarang usia saya 42 tahun. Jadi sudah sekitar 25 tahun saya merantau. Jadi mungkin kalau turun di bandara di kampung halaman saya, itu saya bingung tuh jalan menuju rumah lewat mana kalau disuruh nyetir sendiri. Ya, saking lamanya merantaunya. Jadi ya, ketika pertama kali merantau, wah itu bingung. Ya, berangkat itu kan dengan ilmu bisa nyuci baju. Ya, nyuci piring, nyuci gelas ya bisa lah. Ya, masak air, masak mie begitu kan. Kemudian yang goreng-goreng tempe itu bisa lah. Tetapi ternyata situasinya ketika kita memang harus mandiri itu, belajar sebagai mahasiswa usia 17 tahun semester 1. Bingung ya, dikirimi duit sekian, ini membagi uang nih agar kemudian bisa cukup sampai akhir bulan, bagaimana caranya ya. Kemudian enggak punya kendaraan kan. Kalau di kampung dulu transportasi umum lancar begitu, sementara ketika merantau tidak ada moda transportasi umum. Kalau tidak punya kendaraan ya harus jalan kaki menuju kampus ya, dan itu perjuangan yang luar biasa beratnya ya. Nah, jadi kita belajar untuk lepas ya dari ketergantungan kepada orang tua. Biasanya kan bangun tidur, makanan sudah beres lah, tinggal mandi, makan, sarapan, berangkat ke sekolah. Sekarang ya, habis sholat subuh, karena orang tua jauh kan, kalau ada orang tua tidak boleh tuh tidur lagi. Tapi karena orang tuanya jauh, habis sholat subuh tidur lagi. Ya, bangun-bangun mau berangkat kuliah, tidak ada sarapan, berangkat kuliah
nanti sarapan selesai kuliah yang pertama. Jadi siklus hidupnya sudah biasa sarapan jam setengah 7 pagi, sekarang geser jadi jam 9. Jalan setahun, mulai muncul sakit mah, asam lambung, dan seterusnya. Nah, jadi sungguh yang namanya belajar mandiri itu tidak mudah. Nah, ketika kita sangat berharap kepada seseorang ya, itu akan membuat kita menjadi sangat tergantung kepada manusia. Padahal ketika kita ini tergantung kepada manusia, orang justru akan menjauhi kita. Ya, itu kuncinya yang harus kita pahami. Contoh ya, kalau ada mahasiswa yang pintar, cerdas, indeks prestasinya selalu bagus gitu ya, disukai oleh dosen-dosennya, dia tidak tergantung kepada mahasiswa yang lain. Semua bisa dia pelajari, dia pahami, dia kerjakan sendiri. Ya, tetapi mahasiswa yang tidak tekun, kemudian juga tidak pintar, akhirnya jadi tergantungkan kepada dia. Ada PR, langsung minta bantu. Ada tugas, langsung minta bantu. Ada kuis, langsung minta bantu. Sekali dimintai bantuan, orang mungkin masih ikhlas. 2 kali, oke. 3 kali juga rasanya males banget tuh didatangi terus. Ya, orang suka pinjam duit ya kepada orang lain, maka ketika 1 kali dia datang mungkin oke lah karena teman, 2 kali aduh kok minjam terus, 3 kali ndak dibukain pintu ya. Jadi ketika manusia berusaha untuk meraih simpati manusia yang lain, maka dia akan menjadi tergantung kepada manusia tersebut. Dan itu sesuatu yang hanya membuat siklus hidup kita tidak akan beraturan, tidak akan mencapai tujuannya. Nah, jadi ya, ketika kita berharap dengan mantan, maka mantan tidak akan mengharapkan kita. Ya, capek dia. Orang ini lagi. Ya, sudah diblokir akun Facebook kita, tiba-tiba buat akun baru. Orang ini lagi. Nambah-nambah gawean, blokir lagi. Ya, akhirnya dia merasa terganggu. Kok jadi istirahat saja tidak bisa santai, karena harus selalu ngecek misal akun media sosialnya diganggu atau tidak. Akhirnya kita berharap, kita merasa melakukan sesuatu ya untuk menunjukkan bahwa kita care, kita peduli terhadap dia. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi kita yang berharap dan dia berharap agar kita tidak mengganggu kehidupannya lagi. Jadi sama-sama berharap, tetapi 2 harapan yang bertolak belakang. Ya, karena itu kalau pengen mantan yang berharap kepada kita, harapan di dalam hati dan diri kita terhadap dia, itu yang harus kita tutup. Kita tidak berharap lagi kepada dia. Caranya bagaimana? Ya teknisnya, tidak usah lagi mengganggu dia, tidak usah lagi mencari tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dan sekarang Anda memperbaiki diri dan selalu berharap kepada cinta dari Allah saja. Ya, hanya mengharapkan cinta Allah. Karena cinta Allah itu adalah segalanya. Nah, maka kita diajarkan manil tamassa ridha Allahi bisa khatin nas
kafahullahu mu'natan nasi wa manil tamassa ridho'an nas bisakhatillahi wakalahullahu ilan nas. Barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan ia tergantung kepada manusia. Ya, jadi saat manusia tidak suka kepada kita, mantan tidak suka kepada kita, tidak suka kalau kita mencoba hadir di dalam kehidupan dia, ya sudah. Sekarang yang kita cari adalah ridho Allah, ya, karena dengan ridho Allah maka kita tidak lagi membutuhkan, ya, manusia-manusia ini, ya, tetapi merekalah yang akan berbalik membutuhkan kita, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.